Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai nih sambil menunggu rekannya yang lain hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kehadirannya mahasiswa D3 Kepitanan Unimuko. Mudah-mudahan semua sehat dan dalam rahmat dan lindungan Allah. Sebelumnya mari kita awali pertemuan ini dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan basmalah tersebut ada kelancaran dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti materi tadi yang sempat saya share bahwa kali ini kita akan sama-sama belajar tentang paradigma pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni di saya. Dalam tema ini ya paling tidak secara umum mencakup dua nih. Pertama, potensi manusia dalam pengembangan ipteks baik jasmani dan rohani, maupun apa saja rambu-rambu bagi umat Islam terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Saya kira itu. Silakan untuk kelompok yang bertugas menyampaikan presentasinya. Untuk absensi sudah saya sediakan kolomnya di Edun. Sudah hadir yang presentasi? Sudah, Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in umri waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita melanjutkan mata kuliah AIK, yaitu kami akan menyampaikan hasil diskusi tentang paradigma pengembangan ipteks. Sebelumnya perkenalkan saya Dr. Rina dan teman saya Intan Kusumaningtyas. Lanjut saja, di sini ada pengertian paradigma. Pengertiannya yaitu adalah cara pandang seseorang terhadap suatu permasalahan. Perbedaan paradigma inilah yang mendasari adanya banyak ajaran maupun aliran di Islam. Meskipun pada intinya sama-sama mengagungkan Allah, namun yang sedikit berbeda adalah cara melakukan pemahaman dan aspek-aspek kehidupan lainnya. Di sini terdapat pendapat dari Cohen di tahun 1962 bahwasanya paradigma merupakan kunci dari perkembangan ilmu pengetahuan. Dan menurut Dr. Mulyadi adalah paradigma perlu adanya satu konsep yang sangat penting, yaitu tauhid. Adapun pembahasan yang kami bahas selain paradigma adalah potensi manusia dalam dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebelumnya kita perkenalan dulu tentang ilmu teknologi dan pengetahuan. Di sini terdapat pengertian dari ilmu adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu ilm yang berarti memahami, mengerti, dan mengetahui. Ilmu di sini menurut bahasa berarti kejelasan karena itu merupakan segala kata yang terbentuk dari kata-katanya mempunyai ciri khas keilmuan. Ilmu atau sains memiliki lebih spesifik, yaitu usaha mencari pendekatan rasional dan
pengumpulan fakta-fakta empiris dengan melalui pendekatan keilmuan dan didapatkan sejumlah pengetahuan dan juga dapat dikatakan ilmu adalah sebagai pengetahuan yang ilmiah. Adapun pengertian dari teknologi adalah penerapan ilmu-ilmu dasar untuk memecahkan masalah guna mencapai suatu tujuan tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai teknologi yang merupakan ilmu tentang penerapan ilmu pengetahuan untuk memenuhi suatu tujuan. Atau teknologi adalah pengetahuan dan keterampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia sehari-hari, sehingga perkembangan iptek adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, dan mengembangkan iptek. Di sini terdapat beberapa pendapat yang membahas tentang potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia. Di antaranya adalah pendapat dari Jalaluddin, ada 3 potensi yang dimiliki manusia. Yang pertama adalah ruh. Di sini ruh merupakan berisikan potensi manusia untuk bertauhid, yang merupakan kecenderungan untuk mengabdikan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah jasmani, yang mencakup konstitusi biokimia yang secara materi teramu dalam tubuh. Yang ketiga adalah rohani, yang berupa konstitusi non-materi yang terintegrasi dalam jiwa, termasuk ke dalam naluri, penginderaan, intuisi, bakat, kepribadian, intelek, dan perasaan, akal, dan unsur yang lainnya. Dan menurut Imam Al-Ghazali, manusia mempunyai 4 kekuatan atau potensi. Yang pertama adalah qalb, yang merupakan suatu unsur yang halus berasal dari dalam ketuhanan, berfungsi untuk merasa, mengetahui, mengenal, dan diberi beban, disiksa, dicaci, dan sebagainya yang ada hakikatnya di dalamnya. Yang kedua adalah ruh, yaitu mempunyai makna sebagai suatu yang halus yang berfungsi untuk mengetahui tentang suatu dan merasa. Ruh juga memiliki kekuatan yang ada pada hakikatnya tidak bisa diketahui. Yang ketiga adalah nafs, yaitu kekuatan yang menghimpun sifat-sifat tercela pada manusia. Yang terakhir adalah akal, yaitu pengetahuan tentang hakikat segala keadaan. Maka akal ibarat sifat-sifat ilmu yang tempatnya di hati. Adapun perintah untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu Islam sebagai agama syamil, kamil, dan mutakamil, menyeluruh, sempurna, dan menyempurnakan. Dan Islam tidak hanya mengatur perihal ibadah vertikal saja, namun seluruh aspek kehidupan, termasuk diantaranya adalah mempelajari iptek. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah, dan tidak hanya memerintahkan untuk sekedar membaca, tetapi sesuai dengan wahyu yang pertama diturunkan dalam surat Al-Alaq. Tetapi juga mengandung maksud lebih dari itu, yaitu menghendaki seluruh umatnya untuk membaca, menggali, dan mendalami, meneliti apa saja yang ada di dalam semesta ini dan mengambil manfaat untuk kehidupan manusia dengan mengetahui ciri-ciri sesuatu. Contohnya seperti bencana alam, tanda-tanda zaman, sejarah, kemudian diri sendiri yang tertulis maupun yang tidak tertulis, sehingga dapat menghadapi tantangan dan menjawab permasalahan-permasalahan dunia modern yang diterapkan dalam segala aspek kehidupan. Kemudian poin kedua yang akan dibahas adalah pengembangan iptek dalam Al-Quran. Sebagaimana kita tahu bahwasannya Islam telah mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, berbeda dengan pengembangan dunia barat yang melandasi pengembangan ipteknya untuk kepentingan maternal. Islam mementingkan pengembangan dan penguasaan iptek untuk menjadi sarana ibadah. Bisa jadi untuk belajar, untuk dakwah, dan lain-lainnya. Belajar dan mengembangkan iptek merupakan bentuk keimanan seseorang dan menjadi daya penggerak untuk menggali ilmu. Memandang betapa pentingnya mempelajari ilmu-ilmu lain selain ilmu syariat, yakni iptek, dalam perspektif Al-Quran.
Mehdi Gholsani dalam bukunya pernah mengatakan dan mengajukan beberapa alasan, yaitu pertama, jika pengetahuan dari suatu ilmu merupakan persyaratan pencapaian tujuan Islam sebagaimana dipandang oleh syariat, mencarinya merupakan sebuah kewajiban karena ia merupakan kondisi awal untuk memenuhi kewajiban syariat. Contohnya seperti kesehatan badan bagi seseorang dalam satu masyarakat adalah penting. Oleh sebab itu, sebagai kaum muslimin harus ada yang mempelajari ilmu mengenai pengobatan. Yang kedua adalah masyarakat yang dikehendaki Allah. Al-Quran maksudnya adalah masyarakat yang agung dan mulia. Bukan masyarakat yang takluk dan bergantung pada non-muslim. Di sini diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 141, yaitu agar dapat merealisasikan tujuan yang dibahas Al-Quran tersebut. Masyarakat Islam benar-benar harus menemukan kemerdekaan kultural, politik, dan ekonomi. Yang ketiga alasannya adalah Al-Quran menyuruh manusia mempelajari sistem dan skema penciptaan, keajaiban-keajaiban alam, sebab-sebab akibat seluruh benda dan organisme hidup, Tuhan di alam eksternal dan kedalaman batin jiwa manusia seperti tersirat dalam Al-Quran, yang artinya adalah sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia dihidupkan bumi sesudah mati keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran dan keesaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Di sini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 164. Yang alasan yang keempat yaitu mempelajari fenomena-fenomena alam, skema penciptaan adalah bahwa ilmu tentang hukum-hukum alam dan karakteristik benda serta organisme dapat berguna untuk perbaikan kondisi manusia. Dan ini misalnya tersirat dalam Al-Quran yang artinya adalah, dan dia menunjukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya sebagai rahmat darinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Kemudian yang ketiga adalah bukti-bukti Al-Quran mendahului sains. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang menjadi landasan ipteks antara lain adalah surat Ar-Rum ayat 22 dan surat Al-An'am ayat 97 dan surat Yunus ayat 5. Ayat-ayat tersebut secara jelas telah menggambarkan fenomena alam yang selalu dihadapi dan mengiringi perjalanan hidup umat manusia untuk dipahami, diteliti, sehingga lahirlah pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, seperti disyaratkan dalam ayat-ayat di atas, yang mengetahui hakikat alam ini hanyalah orang-orang yang mengetahui, yakni mereka yang intens bergerak untuk mencari karena kuriositasnya yang tinggi dan memaksimalkan kerja pikiran. Dan Allah tidak akan menciptakan alam ini dengan sia-sia. Dia menciptakan alam ini mempunyai maksud dan hikmah. Ilmuwan Albert Einstein pernah mengatakan bahwasanya ilmu tanpa agama adalah buta dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Iman hanya akan bertambah dan menguat jika disertai dengan ilmu pengetahuan. Berikut adalah bukti Al-Quran yang mendahului sains. Yang pertama adalah adanya gelombang ombak di bawah permukaan laut. Adanya gelombang ombak di bawah permukaan laut ini disebabkan oleh banyak sebab, yaitu misalkan ada perbedaan suhu, kerapatan dan kadar garam antara dua jenis air laut, gaya tarik gravitasi antara gravitasi bumi dan gravitasi bulan, bentuk permukaan dasar laut yang tidak rata, dan cuaca.
Dan temuan ini telah dijelaskan dalam Al-Quran dalam surat An-Nur ayat 40 yang artinya atau keadaan orang-orang kafir seperti gelap gulita di lautan yang dalam yang diliputi oleh gelombang demi gelombang, di atasnya ada lagi awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya hampir tidak ada melihatnya. Barang siapa yang tidak diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Yang kedua adalah proses terjadinya hujan. Hujan ini bukanlah fenomena yang asing bagi kita, terutama di wilayah kita di Indonesia, yaitu wilayah tropis. Proses terjadinya hujan melalui beberapa tahap, yaitu adanya proses evaporasi, di mana air berada di bumi, termasuk juga air laut, danau, sungai, serta air lainnya menguap, kemudian panas matahari lalu menghasilkan uap-uap air yang kemudian mengalami proses kondensasi, serta uap-uap air berubah menjadi embun yang diakibatkan oleh suhu di sekitar, sehingga suhu tersebut semakin tinggi membuat titik-titik dari embun semakin banyak dan memadai lalu membentuk menjadi awan seterusnya sehingga air itu turun ke bumi. Dan teori tersebut telah terjadi dan ditemukan pada tahun 1580-an Masehi oleh Bernard Palissy. Dan temuan teori ini telah dijelaskan dalam Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 48 yang artinya adalah Allah, dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah bentangkan di langit menurut yang dikehendakinya dan menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya, maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendaki, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Sebenarnya masih banyak teman-teman ilmiah yang perlu kita kaji di dalam Al-Quran, yang mengandung informasi yang baru terungkap kebenarannya setelah berabad-abad seiring dengan kemajuan teknologi. Al-Quran sebagai basis ilmu sains, fenomena-fenomena alam yang terjadi tentu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, baik secara jelas dan tersirat. Manusia sebagai makhluk Allah yang menggunakan akal pikirannya untuk selalu bertafakur terhadap alam semesta sebagai ciptaan Allah. Dan sains adalah upaya memahami perilaku alam dan membingkai menjadi bagian berpikir yang logis. Untuk teman-teman bisa juga mencari fakta-fakta lain yang memiliki bahwasannya Al-Quran itu bahwasanya banyak bukti-bukti di Al-Quran yang sebelum sains turun. Mungkin itu hanya yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya. Sangat baik, cukup komprehensif. Silakan mungkin lanjut dialog. Sudah ada satu pertanyaan di kolom chat. Silakan, mau langsung direspon atau menunggu pertanyaan yang lain? Ditampung dulu mungkin, Pak. Oke. Saya isi dulu ya sebentar. Atau bagaimana? Ini sudah ada nomor 2. Oke, ya.
Oke, saya tambahkan ya sedikit terkait potensi manusia dalam pengembangan. Tadi ada disampaikan ya sangat baik dari Imam Al-Ghazali. Ini yang pertama bahwa sains itu merupakan pengetahuan atas sesuatu yang kita ketahui, namun sudah diklasifikasi, kelompokan, diorganize, dan disistematisasi dan diinterpretasi dengan ilmiah, ya, dengan objektif. Kemudian bahwa sains tersebut menghasilkan kebenaran objektif karena melalui uji, ya, ada uji laborat dan lain-lain, dan dapat diuji ulang secara ilmiah di lain waktu jika dirasakan perlu, ya, atau ada penemuan baru. Kemudian di dalam Al-Quran sendiri sebagai bentuk pengakuan akan pentingnya ilmu, kata ilmu atau mufrodat ilmu itu terdapat di Al-Quran ada 854 kata ilmu, baik dalam bentuk mufrad tunggal maupun dalam bentuk jamak. Ini menurut Quraisyab, ya, tahun 96. Jadi sangat banyak. Dan sains merupakan himpunan pengetahuan manusia yang dikumpulkan melalui proses pengkajian dan rasional dengan akal sehat. Ada juga yang berpendapat bahwa sains itu systematic knowledge, pengetahuan yang tadi ya sudah tersistematik. Kemudian dalam pemikiran sekuler, sains mempunyai 3 karakteristik, yaitu objektif, netral, dan bebas nilai. Ya, ini yang berbeda dengan pemikiran Islam. Dalam pemikiran Islam, sains tidak boleh bebas nilai, harus berdasarkan nilai-nilai moral dan agama, bukan nilai-nilai kemanusiaan. Ini ada 2 pendapat terkait penyebab umat Islam tertinggal dalam bidang ipteks. Ya, nanti sebelum masuk ke potensi, ya. Pertama, karena tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap sains, baik sains terapan maupun sains murni. Kemudian tidak memiliki keinginan yang kuat untuk mengusahakan tercapainya kemandirian sains, saintek, dan teknologi, atau self-reliance. Kemudian yang ketiga, tidak membangun kerangka institusional dan legal yang cukup untuk mendukung perkembangan sains. Yang keempat, menerapkan cara yang tidak tepat dalam menjalankan manajemen kegiatan di bidang saintek. Nah, ini kemudian menurut Baikuni, penyebab umat Islam tertinggal dalam saintek, ya. Pertama, adanya dikotomi di kalangan ulama Islam yang salah paham terhadap buah pikiran Imam Al-Ghazali tadi, ya. Sehingga mereka memisahkan antara ilmu agama dan saintek. Kemudian adanya embargo saintek yang dibuat oleh negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang, lebih-lebih umat Islam, ya, negara-negara yang mayoritas Islam. Ketiga, jumlah pakar sains di negara-negara Islam jauh lebih kecil daripada di negara-negara bukan Islam. Ini juga jadi penyebab umat Islam tertinggal dalam teks. Keempat, institusi pendidikan sains dan teknologi di negara-negara Islam jauh lebih kecil lembaganya, ya, institusinya, daripada di negara-negara non-Muslim. Oke. Sudah ada berapa pertanyaan nih? 4, ya. Kita kembali ke laptop dulu, 1, 2. Sudah siap dengan jawabannya? Atau mau saya lanjut? Dilanjut dulu, Pak. Oke, siap. Selain 2 pendapat ilmuwan tadi, ada juga penyebab lain mengapa ilmuwan Muslim tertinggal. Pertama, adanya motivasi yang keliru. Yang kedua, sistem pendidikan yang keliru.
Yang ketiga, kaidah yang tidak tepat. 4, ilmu yang tidak dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, motivasi yang keliru. Kebanyakan umat Islam belajar iptek karena mabuk ilmu, ya. Belajar iptek karena ingin mengejar harta, jabatan, dan nama. Itu sebenarnya sah-sah saja selama dibarengi dengan nilai-nilai tauhid tadi, ya. Mengejar jabatan karena ingin berbuat kebaikan yang lebih efektif dengan adanya jabatan. Itu juga dengan adanya harta, maka kebaikan kita akan semakin luas. Tapi ini yang keliru adalah motivasinya. Karena murni mencari jabatan dan harta. Kemudian yang kedua, hampir tidak ada yang betul-betul karena mencari ridho Allah dan rahmat Allah. Karena kehidupan materialis, hedonis, sehingga motivasinya terkadang melenceng, ya. Kemudian sistem pendidikan dan pengajaran yang keliru. Pertama, kesuksesan besar sistem pendidikan suatu negara ialah apabila dapat melakukan pembangunan insaniah yang komprehensif. Pembangunan insaniah yang komprehensif artinya bukan hanya keilmuan, tapi juga karakter yang dibangun. Kedua, tidak memaksimalkan tauhid sebagai landasannya. Belum maksimal dalam membangun bastotan fil ilmi jismi. Belum maksimal dalam membangun kuat fil ilmi, kuat ilmunya, wal jismi, dan kuat fisiknya. Terkadang ada yang kuat ilmunya tapi fisiknya tidak kuat, terkadang ada yang kuat fisiknya tapi ilmunya tidak kuat. Tapi bagaimana membangun keduanya kuat, ya. Bastotan fil ilmi wal jismi, kuat dalam keilmuan dan fisiknya. Kemudian yang ketiga, teknik yang digunakan tidak tepat. Sistem pendidikan umat Islam sekarang ini menghasilkan yang lemah, walaupun mereka banyak mengetahui ilmu agama dan teks, dan terlalu kaku dalam proses pembelajaran secara formal. Tidak seperti Rasulullah yang fleksibel dalam mendidik. Ini ada, ya, dalam Sirah Nabawiyah. Tiga, sistem pendidikan Rasulullah ini kelihatan mempunyai maksud untuk melahirkan manusia yang mengamalkan ilmunya. Di Rasulullah dalam memahami Al-Quran saja, menghafal Al-Quran saja butuh waktu sampai 23 tahun. Karena orientasinya adalah pengamalan, bukan sekedar membaca, menghafal, dan memahami. Dan baginda Rasul tidak menekankan ilmu yang tinggi atau ilmu yang banyak. Sebaliknya memberi keutamaan kepada pengamalan, actionnya, ya. Sama yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan. Mengajarkan Quran surah Al-Ma'un sampai berkali-kali dan tidak akan bergeser mengajar Quran surah yang lain selama ajaran Al-Ma'un tersebut belum dipraktekkan oleh murid-muridnya. Kemudian hasil dari mengamalkan ilmu itu terbentuklah manusia yang bertakwa, yang taat kepada Allah. Bila itu diamalkan, bila ilmu itu diamalkan, maka Allah akan beri lagi dia bermacam-macam ilmu yang dia belum ketahui. Kemudian ada juga sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Naim, barang siapa yang mengamalkan apa yang dia tahu, niscaya Allah akan pusakakan ilmu yang dia tidak tahu, ilmu yang dia tidak belajar. Kemudian yang terakhir, bahwa ilmu yang dipelajari tidak dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dalam aktivitas keseharian mereka jarang sekali mereka kaitkan dengan Allah. Dan belajar tauhid, syariat, dan tasawuf semata-mata atas dasar ilmu, sehingga hati tidak merasa kebesaran dan keagungan Allah. Jadi hanya masuk ke otak, tapi tidak masuk ke hati. Kemudian teks yang mereka kaji sehari-hari tidak menambah rasa cinta dan rasa takut kepada Allah di hati mereka. Lebih-lebih merasakan kebesaran Allah melalui alam ciptaannya. Ya, tidak ada tadabbur alam yang menyentuh hatinya, ya. Kemudian mereka tenggelam karena terlalu asik dengan ilmu mereka sehingga melupakan waktu untuk beribadah. Nah, ini tidak bisa menyeimbangkan lagi. Terlalu semangat belajar, lupa beribadah. Kemudian bagi ilmuwan muslim, bila urusan dengan Allah tidak kita selesaikan dengan baik, maka urusan-urusan lain tidak dibantu oleh Allah. Sumber pengetahuan dalam pemikiran Islam.
Yang pertama tentu adalah wahyu ya dari Allah. Ini sifatnya perennial knowledge. Abadi ya, tingkat kebenarannya mutlak, absolut. Kalau ilmu yang dari manusia tingkat kebenarannya adalah relatif, tidak absolut. Kedua, sumbernya yaitu akal. Ilmu yang bersumber dari akal pikiran manusia bersifat perolehan, relatif, nisbi. Kemudian bagaimana penghargaan Islam terhadap ilmu? Ini dibuktikan dengan wahyu yang pertama turun, yaitu perintah belajar, membaca, Iqra, bukan perintah menyembah. Ya. Penghargaan Islam terhadap teks banyak ya, ada dalam Quran surah Al-Baqarah 44, ayat 68, Al-An'am 50, juga Al-A'raf ayat 179. Oke. Ini ada dua lagi ya pertanyaannya. Silakan kalau sudah siap dengan jawaban. Iya, Pak. Izin menjawab, Pak. Iya. Sebelumnya, perkenalkan saya Intan Sumaning Tias dari kelompok 7, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Sevi. Ya. Pertanyaannya dari Mbak Sevi adalah, apa saja sumber ilmu pengetahuan dalam pemikiran Islam? Sumber ilmu pengetahuan dalam pemikiran Islam menurut Dinar Dewi Kania dalam buku Filsafat Ilmu Perspektif Barat dan Islam terdiri dari wahyu berupa Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah akal dan kalbu, serta yang ketiga adalah indera. Begitu Mbak Sevi, bagaimana? Terima kasih, Mbak. Terus lanjut. Lalu ada pertanyaan dari Mbak Vina. Pertanyaannya, bagaimana paradigma Islam terhadap orang yang berilmu? Allah mencintai orang berilmu dan mendorong manusia untuk mencarinya dimanapun itu berada dan dari siapapun atau apapun. Disebutkan Allah meninggikan derajat orang berilmu beberapa derajat dibanding orang yang tidak berilmu. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat ke-11. Begitu Mbak Vina. Ya, Mbak. Terima kasih. Baik, melanjutkan menjawab pertanyaannya Mbak Arina. Bagaimana hubungan agama dan istek menurut paradigma sekuler? Jadi agama dan istek adalah terpisah satu sama lain. Sebab dalam ideologi sekularisme barat, agama telah dipisahkan dari kehidupan. Dan agama tidak dinafikan ekstensinya, tapi hanya dibatasi perannya dalam hubungan pribadi manusia dengan Tuhannya. Dan agama itu tidak mengatur kehidupan umum atau publik. Jadi seperti dalam surat Al-Kafirun, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Gitu. Bagaimana jawabannya Mbak Arin? Apakah membantu? Iya, membantu Mbak. Terima kasih. Baik Mbak, sama-sama. Dan menjawab pertanyaannya Mbak April, bagaimana hubungan paradigma terhadap agama dan istek dalam Islam? Jadi istek dan agama Islam merupakan komponen yang saling melengkapi antara satu sama lain bagi seorang muslim yang hidup di zaman modern ini seperti sekarang. Dan kita bisa melihat bagaimana dengan jelas bahwa tidak ada kontraindikasi antara agama Islam dengan ilmu pengetahuan. Begitu Mbak April, apakah jawabannya membantu? Ya, Mbak, membantu. Terima kasih. Sama-sama Mbak. Baik, melanjutkan pertanyaan dari Mbak Safira. Mbak Safira bertanya,
Bagaimana pandangan Al-Quran terhadap perkembangan sains saat ini? Sebenarnya umat Islam boleh memanfaatkan ipteks dan sains jika telah dihalalkan oleh syariah Islam. Sebaliknya, jika suatu aspek ipteks dan telah diharamkan oleh syariah, maka umat Islam tidak boleh memanfaatkannya, walau menghasilkan manfaat saat untuk memenuhi kebutuhan manusia saja. Begitu Mbak Safira, apakah jawabannya bisa diterima? Iya, Mbak. Terima kasih. Iya, Mbak. Sudah semua ya? Sampun, Pak. Makan terima kasih. Ya, jawabannya cukup nggih. Cukup menjawab pertanyaan. Saya lanjutkan dulu. Ya, mudah-mudahan cepat selesai. Nah, ini visi Allah untuk menciptakan manusia. Pertama, tentu sebagai hamba untuk mengabdi. Dan yang kedua adalah sebagai khalifah, sebagai wakil Allah. Wakil Allah fil ard, di bumi ini, memimpin makhluk yang lain. Ya. Ini kalau di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30-an, panjang ceritanya gitu, bagaimana penunjukan Allah terhadap manusia sebagai khalifah, sebagai pemimpin, sempat mendapat pertanyaan dari para malaikat. Kenapa bukan malaikat sebagai makhluk suci yang dijadikan pemimpin? Kenapa justru manusia yang punya banyak kelemahan, punya banyak sisi negatif ya. Tapi kemudian Allah menjawab bahwa wa'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi kenapa Allah menjadikan manusia pemimpin? Karena Allah telah memberikan ilmu kepada para nabi ya. Dimulai dari Nabi Adam. Memberikan ilmu wa'allama Adamal asma', Allah mengajarkan nama-nama yang ada di alam semesta, nama-nama benda yang ada di alam semesta kepada Nabi Adam. Inilah awal mula ilmu pengetahuan yang kemudian dikembangkan oleh manusia. Yang membedakan adalah karena manusia dibekali ilmu, sedangkan malaikat tidak. Karena itulah manusia yang ditunjuk sebagai khalifatullah. Oke, kalau ada pertanyaan bisa buka speaker langsung ya. Pertama, sebagai hamba Allah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Az-Zariyat 5. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Nah, ini menarik ya ayat ini, bahwa diciptakannya manusia untuk mengabdi, kalau kita selami lebih dalam, itu sebenarnya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Karena dalam pengabdian tersebut, manusia akan banyak memperoleh kemudahan dan kegembiraan jika dilakukan dengan tulus dan benar. Kemudian, sebagai khalifah, ini tadi yang saya sampaikan di Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Tuhan berkata kepada para malaikat, aku akan menjadikan di bumi ini khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kemudian para malaikat bertanya, apakah engkau hendak menjadikan khalifah yang suka berbuat yufsidu fiha, suka berbuat kerusakan, wa yasfiku dima, dan suka menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami para malaikat selalu bertasbih kepadamu dan selalu mensucikan kau. Kemudian Allah menjawab, ini a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui daripada kamu. Kenapa?
bukan malaikat, tapi manusia yang ditunjuk sebagai khalifah Allah, sebagai pemimpin atau wakil Allah di muka bumi. Di sini karena pengabdian tadi, maka ada hukum Islam, dan ini adalah fungsinya. Pertama yaitu sebagai hifdzuddin, yaitu yang akan menjaga agama kita. Hifdzun nafs, yaitu akan menjaga jiwa kita. Kita punya kewajiban untuk melindungi jiwa kita, termasuk dari kematian. Artinya ketika nyawa kita berada dalam ancaman, kita berhak membela jiwa kita. Harus membela jiwa kita. Kemudian ada juga hifdzul mal, yaitu menjaga harta. Selain menjaga agama, menjaga jiwa atau nyawa, kita juga punya kewajiban hifdzul mal, menjaga harta yang kita miliki. Tentu dengan cara yang ma'ruf ya. Ada juga hifdzun nafs, menjaga nasab keturunan kita. Ya. Termasuk di dalamnya yaitu wa anfusakum wa ahlikum nar, ya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Termasuk menjaga di dunia juga. Kemudian yang terakhir adalah hifdzul aql, yaitu menjaga akal kita. Bagaimana cara menjaga akal kita? Yaitu dengan zikir dan pikir, ya. Dengan senantiasa berzikir, tapi juga berpikir, mengolah otak kita. Salah satu cara mengolah otak kita adalah dengan banyak membaca, juga dengan diskusi. Artinya terus mengupdate keilmuan kita. Nah, baru masuk ini ya, potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia. Ini tadi mungkin yang disebutkan mahasiswa nih, Jalaluddin dan Usman Said, satu kesatuan. Saya nggak paham ini Jalaluddin Rumi mungkin maksudnya. Pertama, potensi manusia itu memiliki naluri, atau dalam bahasa agama Islam disebut hidayah al-horisiyah. Memiliki naluri yaitu kecenderungan manusia untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, seperti makan, minum, seks, dan lain-lain. Kemudian potensi indrawi atau hidayah al-hisiyah, yaitu kesempurnaan manusia sebagai makhluk Allah, ahsanu at-taqwim, sebaik-baik ciptaan. Kemudian potensi yang ketiga adalah hidayah al-aqliyah, manusia merupakan makhluk yang dapat dididik dan mendidik. Animal educandum, ya. Tadi ya yang disampaikan dalam Quran surah Al-Baqarah. Kemudian ada hidayah diniyah, manusia memiliki potensi dasar untuk beriman, bertakwa kepada Allah. Potensi awal, potensi dasar yang dibawa manusia sejak kita di alam rohani sebelum masuk ke alam rahim. Ini tadi sudah ya potensi yang dimiliki manusia menurut Imam Al-Ghazali, qalbun, ruh, nafsun, dan akli. Kemudian rambu-rambu pengembangan iptek dan Al-Quran. Dalam perspektif Islam, pertama, iptek merupakan pengembangan potensi manusia yang telah diberikan Allah berupa akal dan budi. Tadi dimulai dari Nabi Adam ya, wa'alama adamal asma'a. Kemudian kedua, prestasi gemilang dalam pengembangan iptek pada hakikatnya tidak lebih dan sekedar menemukan bagaimana proses sunatullah itu terjadi di alam semesta ini. Bukan merancang atau menciptakan hukum baru di luar sunatullah, hukum alam. Ya. Hukum Allah. Sunatullah itu hukum alam. Dalam Quran surah Ibrahim ayat 24, ya, kita diingatkan, alam taro kaifa doroballah masalan kalimatan thayyibah fasajaratin thayyibatin asluha sabit wa far'uha fis sama. Tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh
dan cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulah kullahin bi'idni rabbiha wa yadribullah al-amsalan linnas la'allahum yatadzakkarun. Nah, pohon tadi itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya, bi'izni rabbiha, biiznillah. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Ini yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah ya. Ayat-ayat kauniyah itu Al-Qur'an dan hadis. Ayat-ayat kauniyah ini fenomena-fenomena yang ada di alam seperti pohon ini. Nah, ini sudah lah ya 2425. Ya, dalam Quran surah Ibrahim 2425 tadi Islam digambarkan bagaikan sebatang pohon yang baik. Penggambaran atau penafsiran dari Al-Quran surah Ibrahim ayat 2425 tadi digambarkan bahwa Islam sebagai diumpamakan seperti pohon yang baik. Kemudian iman diidentikan dengan akar, sebuah pohon yang menopang tegaknya Islam. Ya, Islam batang pohonnya, iman adalah akarnya ya. Kemudian ilmu, nah, Islam, iman, ilmu bagaikan batang pohon yang mengeluarkan dahan-dahan dan cabang ilmu pengetahuan. Ini tentu dalam makna ilmu umum dan ilmu agama ya. Sedangkan amal ibarat buah pohon identik dengan teknologi dan seni. Ada juga disingkat dengan trilogi iman, ilmu, dan amal ya. Karena Islam dan iman bisa ya menjadikan satu. Triloginya adalah iman, ilmu, dan amal yang harus ada dalam diri kita. Kemudian teks yang dikembangkan di atas nilai iman dan ilmu akan menghasilkan amal saleh. Kalau iptek tidak dikembangkan atas nilai iman, maka bukan menghasilkan amal saleh, tapi amal yang tidak saleh. Kemudian perbuatan baik tidak akan bernilai amal saleh apabila perbuatan baik tersebut tidak dibangun di atas iman dan ilmu yang benar. Tidak boleh lepas dan terigasi ya. Imannya murni, lurus, bersih, tapi juga dengan ilmu yang benar. Salah satu tidak ada ya, maka tidak akan bernilai amal soleh. Hanya akan bernilai amal jika tidak ada imannya. Kemudian teks yang lepas dari iman tidak akan menghasilkan kemaslahatan, justru malah menghasilkan kemudaratan dan bahkan akan membawa malapetaka. Dan tadi ada yang terlewat. Ini dalam Quran surah Al-A'raf ayat 179 ya. Kita bacakan artinya saja. Dan sesungguhnya kami jadikan isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Malaikat tentu bukan yang dimaksud ya. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai ya. Inilah kita diingatkan akan pentingnya kesatuan hati dan akal dalam menuntut ilmu. Ketika kita menuntut ilmu orientasinya hanya materi duniawi, tentu kesadaran ilahiyah itu akan
hilang dari diri kita. Bisa jadi ilmu yang kita dapatkan tidak untuk mendatangkan kemaslahatan. Biasanya muncul yang namanya egoisme ya, egoisme pribadi. Saya kira itu. Ini yang tidak masuk cuma Mbak Feby ya. Mbak Feby dan Marlina. Oke. Feby dan Marlina hadir, Pak. Oh, sudah hadir. Oh ya, maaf. Mbak Marlina Widyasti. Berarti Feby sudah ya? Feby juga sudah. Feby setia. Oke, terima kasih. Saya kira itu ini saya record. Insya Allah saya upload di Edu. Bagi yang belum absensi, silakan absensi di Edu. Saya kira demikian. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Ye, sami-sami. Saya izin end meeting.